Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Assalamualaikum Mbak Eka, ini kita di ruang kolaborasi, kita akan praktek kucing. Di sini saya Sulis Aftina sebagai coachnya dan Mbak Eka nggih sebagai kucinya. Gitu nggih. Sudah siap ya Mbak Eka ya? Bismillah, siap Mbak. Oke. Sudah. Assalamualaikum Bu Eka, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sulis. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Gimana untuk Bu Sulis kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik juga Mbak, sehat-sehat kita semua, semoga kita semua selalu sehat nggih. Nggih. Pripun Mbak Eka? Nggih. Mohon maaf ini Bu Sulis, saya mau sedikit mengganggu nggih kegiatane panjenengan. Mengganggu sebentar. Gak apa-apa Bu, kebetulan pas longgar dan tidak ada kegiatan kok. Monggo, apa yang mau perlu disampaikan? Gini Bu Sulis, kan sesuai janji kita kemarin nggih, kita mau ketemuan, kita mau bercakap-cakap sebentar. Ini tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya, Bu, tentang anak didik saya. Oh gitu. Ada permasalahan apa ya Bu ya di sekolahnya Bu Eka? Ya, gini Bu, saya mau cerita. Ini di sekolah saya itu ada murid saya itu, satu murid saya itu kalau setiap pagi berangkat sekolah itu pasti menangis. Dia setiap diantar ibunya pulang, dia masih merengek minta untuk ditungguin terus. Padahal kan saya ingin anak tersebut itu lebih mandiri nggih dan tidak bergantung pada ibunya terus. Sebab pada usia itu anak itu tersebut sudah pada tahap yang mampu untuk mandiri. Mandiri di sini maksudnya itu mandiri dalam hal sekolah sendiri, tidak ditunggui. Nggih. Oh begitu permasalahannya. Jadi ada anak yang tiap pagi itu nangis nggih dan tidak mau ditinggal, pengennya ditungguin terus gitu. Iya. Oh nggih. Nah, Bu Eka ingin bagaimana cara anak tersebut bisa mandiri dan bisa ditinggal, begitu nggih Bu Eka? Nggih, iya betul Bu. Bagaimana caranya supaya anak tersebut mandiri dan tidak menangis saat tinggal ibunya. Nggih ya. Ya Bu Eka, nah kalau begitu untuk hari ini kira-kira apa ya yang ingin Bu Eka hasilkan dan Bu Eka capai dari hasil percakapan kita ini nanti? Iya, saya itu ingin mendapatkan solusi atau pemecahan pemecahan masalah ini agar anak tersebut tidak menangis ketika ditinggal ibunya, sehingga dia lebih mandiri seperti teman-teman yang lainnya, mau ditinggal oleh ibunya. Begitu, Bu. Oh gitu. Jadi Bu Eka ingin mendapatkan solusi nggih agar anak tersebut tidak menangis ketika ditinggal gitu nggih? Iya. Oh ngaten nggih. Seperti itu, Bu. Nggih, jadi begini Bu Eka, saya ingin bertanya dulu nggih. Gini, menurut Bu Eka itu anak yang seperti apa sih yang dikatakan bisa mandiri sesuai tahapan usia tersebut itu anak yang mandiri itu yang seperti apa Bu Eka? Iya. Jadi gini Bu, kalau menurut saya anak yang mandiri seusia-usia anak yang saya ajar itu adalah anak yang tidak bergantung pada orang lain, dapat melakukan kegiatan sendiri, dia malah mau sekolah sendiri nggih, jadi tidak ditungguin sama orang tuanya. Oh gitu. Baik Bu Eka, jadi menurut Bu Eka itu anak yang mandiri itu menurut Bu Eka itu indikatornya adalah seorang anak yang dikatakan tumbuh secara mandiri. Itu anak yang indikatornya apa itu Bu Eka? Nanti anak yang sudah tumbuh secara mandiri itu indikatornya seperti apa dan cirinya itu yang seperti apa itu Bu Eka? Nggih. Ciri-cirinya indikatornya itu anak yang berani ketika ditinggal orang tuanya. Jadi dia di sekolah itu tanpa pendampingan sehingga dia nyaman dalam belajar
dan tidak menangis, Bu, ketika dalam kegiatan pembelajaran itu. Oh, begitu. Jadi Ya, indikatornya itu pertama anak tidak menangis, anak yang mandiri itu berarti anak yang tidak menangis ketika ditinggal ibunya, dan nyaman ya, belajar, gitu nggih. Terus nggih. kira-kira apa ya Bu Eka ya yang menyebabkan anak tersebut menangis setiap ditinggal ibunya itu kira-kira itu penyebabnya apa itu nggih? Nggih. Sepertinya penyebabnya itu begini, Hmm. Bu, sepertinya anak tersebut itu tidak merasa nyaman karena Hmm. dia itu tidak dekat dengan teman-temannya. Dia kan sulit berbaur dengan teman-temannya. Dia itu cenderung menyendiri, kemudian sehingga dia itu sulit untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Begitu, Oh Bu gitu. Sulis. Oh nggih nggih. Berarti menurut Bu Eka itu apa yang anu nggih. Terus menurut Bu Eka apa yang akan Ibu lakukan nggih agar anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan berbaur dengan teman-temannya supaya anak tersebut nyaman dan dekat dengan temannya. Itu kira-kira apa Bu yang akan Ibu lakukan? Nggih. Eee, saya akan membuat lingkungan yang belajar yang nyaman, tentunya yang menyenangkan, dengan menyeting kelas yang semenarik mungkin, dengan hiasan kelas yang menarik juga, kemudian adanya alat permainan edukatif ya Bu, yang beragam. Kemudian saya Hmm. juga akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, tentunya pembelajaran yang berpihak pada anak. Kemudian mengajak anak itu untuk saling berkolaborasi dalam kegiatan belajar, sehingga anak tersebut semakin mudah untuk berbaur dengan teman-temannya. Di sini saya juga tidak lupa nggih Bu, akan mengajak anak tersebut untuk memajang hasil karyanya itu, agar mereka itu bangga terhadap apa yang mereka kerjakan dan merasa memiliki kelasnya, menganggap kelas itu adalah miliknya, seperti rumah mereka sendiri. Kemudian saya juga Iya, iya. melakukan pendekatan heart to heart dengan anak, dengan teknik stop, kemudian memberi jeda sedikit agar anak itu mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaannya, sehingga dia itu mau bercerita nggih tentang perasaannya, apa yang sedang dia rasakan, kenapa dia tidak mau ditinggal, kenapa dia tidak nyaman untuk sekolah sendiri. Kemudian dia sehingga dia akhirnya mengerti, oh bahwa orang tua saya di sekolah itu adalah ibu guru. Iya. Sehingga dengan dia merasa nyaman, berani untuk sekolah sendiri. Begitu, Bu. Oh ya, ya, ya. Oh seperti itu ya Bu ya. Oke, sekarang. Nah, menurut Bu Eka, cara apa yang bisa digunakan agar anak tersebut tadi akrab dengan temannya dan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya itu? Itu nanti. Nggih. Nggih, Bu Sulis, menurut saya begini, yang bisa dilakukan adalah saya akan mengimplementasikan nggih, pembelajaran sosial emosional di kelas saya, baik dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran maupun penciptaan iklim positif dan budaya positif di sekolah. Begitu, Bu. Oke, ya. Oke, bagus sekali tuh Bu Eka nggih. Terus kira-kira langkah apa saja yang dapat Ibu lakukan untuk menciptakan lingkungan apa ya yang nyaman seperti yang Ibu harapkan tadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Nggih. Gini, langkah yang akan saya lakukan ya Bu, untuk menciptakannya itu saya akan membuat, papan emosi nggih, emoji dan melakukan restitusi saya. Kemudian saya akan mengintegrasikannya pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Saya akan melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang akan diintegrasi dalam kegiatan pembelajaran saya nanti, Bu. Oke, luar biasa sekali. Baik Bu, itu sangat menantang nggih, Bu Eka ya. Nah, sekarang gini ya Bu, kalau Bu Eka nggih, kalau boleh saya rangkum langkah-langkahnya tadi yang akan Ibu lakukan tadi, yang pertama yaitu Ibu akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian yang apa tuh dengan cara apa tadi menghias kelas, Iya, memberikan alat iya. pembelajaran edukatif yang menarik, beraneka ragam, dan apa memberikan pembelajaran yang menarik, mengajak anak untuk berkolaborasi, memajang hasil karya anak seperti itu nggih. Kemudian yang kedua, jenengan akan berbicara dari hati ke hati kepada anak dan menerapkan teknik stop nggih tadi agar anak mempunyai jeda untuk
menstabilkan perasaannya sebelum kegiatan sehingga mau bercerita gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi Bu Eka akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan membuat papan emosi, kemudian melakukan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial emosional. Kira-kira di antara itu semua Bu Eka, mana yang akan Ibu terapkan terlebih dahulu? Iya, Bu. Di antara itu semua nggih Bu nggih yang akan menurut saya itu yang akan saya terapkan terlebih dahulu itu, saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak pada anak, menggunakan alat pembelajaran edukatif yang menarik, kemudian mengajak anak itu saling berkolaborasi melakukan kegiatan pembelajaran, dan memajang hasil karya anak-anak tersebut agar mereka bangga atas hasil karyanya dan mereka merasa memiliki kelasnya. Begitu Bu Sulis. Yes, bagus sekali. Saya sangat setuju sekali itu Bu Eka. Nah, untuk menggunakan alat permainan edukatif tadi Bu Eka. Bu Eka akan mengajak anak berkolaborasi nggih. Nah, itu seperti apa itu coba Bu? Kalau bisa Bu Eka ceritakan itu nanti seperti apa Bu? Ya Bu. Baik Bu, untuk penggunaan alat permainan edukatif ini nggih, tentunya alat permainan yang menarik, yang tidak perlu mahal nggih Bu, tentunya permainan yang tidak harus mahal, menarik bagi anak yang kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita saja, lingkungan sekitar anak, sehingga anak membuatnya senang, sesuai minat dan mereka, sesuai kebutuhan belajar mereka. Kemudian di sini saya juga akan mengajak anak diajak untuk berkolaborasi membuat alat permainan edukatif ini. Seperti contoh anak jadi bekerja kelompok nggih Bu nggih. Seperti contoh yaitu membuat gedung dari balok. Jadi anak diajak untuk membuat berbagai macam gedung dari balok, kemudian balok memberisi alat belajar selesai belajar. Kemudian selain itu saya juga akan mengajak anak merapikan mainan alat belajar selesai belajar dan bermain. Itu kan sudah mencontohkan sebagai kolaborasi nggih Bu nggih. Ya, bagus sekali. Ya Bu Eka. Nah, dalam alat permainan edukatif ini, Ibu tadi akan menggunakan bahan dari lingkungan sekitar, dan mengajak anak berkolaborasi. Nah, itu contohnya seperti apa ya Bu yang akan berperan dalam kegiatan tersebut? Itu siapa saja yang berperan itu nanti? Nggih. Baik Bu, untuk pelaksanaannya nanti, saya akan membuat alat permainan edukatif yang berasal dengan sekitar, yaitu baik dari bahan alam, buatan, maupun barang bekas. Di sini yang berperan itu dari berbagai pihak nggih Bu nggih, karena ini juga karena melibatkan anak. Tentu saja yang anak dilibatkan. Kemudian tentunya izin dengan kepala sekolah dulu nggih. Kemudian membuatnya bersama teman sejawat. Saya juga akan berkolaborasi bersama dengan orang tua kaitannya dengan pengumpulan nanti bahan bekas itu, Bu. Begitu. Ya, Bu Eka. Oke, Bu Eka. Dalam percakapan kita ini, Bu Eka, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu Eka? Ya, Bu. Jadi, dari percakapan ini nggih, Bu nggih, saya sudah mendapatkan gini, agar anak tidak menangis saat ditinggal ibunya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menggunakan alat pembelajaran edukatif yang menarik. Kemudian saya akan mengajak anak untuk berkolaborasi bersama dalam kegiatan tersebut, Bu. Begitu. Oh, nggih. Lalu kapan akan Ibu Eka terapkan itu nanti, nggih? Iya. Untuk penerapannya, Bu, sepertinya ini akan saya terapkan besok, nggih. Tentunya berkoordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan orang tua serta anak didiknya, Bu. Begitu. Ya, bagus sekali, Bu Eka. Sepertinya permasalahannya Bu Eka ini malah sudah ada titik temu ya. Nah, sekarang Bu Eka silakan melaksanakannya. Kita akan berjumpa lagi nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan tersebut, ya Bu Eka, nggih. Ya Bu, terima kasih Bu Sulis. Sama-sama Bu Eka, sampai jumpa nggih. Lain waktu. Hari ini
di sini saya selaku coach akan merefleksikan diri tentang hasil percakapan kita ini, ya. Di antaranya kita ya tadi untuk hal-hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini tadi, saya lihat kita Bu Eka sudah melakukan percakapan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Kemudian susunannya sudah runtut sesuai dengan alur. Sangat bagus sekali Bu Eka. Kemudian ada beberapa yang perlu diperbaiki ini ya Bu Eka, nggih. Sepertinya kita Bu Eka harus lebih rileks lagi kalau untuk mengucapkan kata-kata. Sudah bagus sebenarnya, tapi lebih slow lagi. Anggap saja kita ini bermitra ya Bu Eka, kita santai saja. Gitu. Kemudian untuk apa ya, hal yang perlu dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh itu sebaiknya kita fokus pada topik percakapan. Kemudian kita bersikap peduli dan menyimak percakapan dengan baik sehingga tidak disambi dengan kegiatan yang lain. Harus fokus gitu biar kita kehadiran penuh di sini gitu. Kemudian ada yang perlu yang saya akan lakukan tingkatkan, yang perlu diperbaiki caranya untuk memperbaiki meningkatkan hal-hal yang kurang tadi nggih, itu kita harus bersikap santai. Los mawon nggih, santai supaya nggak usah kaku, nggak usah tegang. Sudah bagus sekali Bu Eka. Nah, kemudian ini saya mau bertanya nih kepada Bu Eka, kira-kira Bu Eka hari ini setelah melakukan coaching ini, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching dengan permasalahannya Bu Eka tadi, apa yang Ibu rasakan saat ini? Iya Bu, setelah melakukan coaching ini ya Bu ya, yang saya rasakan ini saya merasa senang nggih, antusias, karena melalui coaching ini, masalah yang saya hadapi itu dapat terpecahkan. Saya menemukan solusinya, caranya untuk kemudian di sini saya menemukan, adanya proses kolaborasi ya Bu, yang saling melengkapi antara coach dan kucingnya, sehingga adanya pendekatan paradigma berpikir ya Bu nggih, dapat meningkatkan pengembangan diri dalam berkelanjutan yang terarah Bu. Sehingga dengan adanya kucing ini, menumbuhkan kemitraan, Bu, kemitraan yang baik bersama antara coach dan kuci. Sehingga, menstimulus dan mengekspor pemikiran saya nggih, Bu, nggih. Jadi pikiran saya terekspor dan proses kreatif saya, kemudian dengan demikian itu saya merasa lega. Lega di sini saya dapat menyampaikan unek-unek saya, permasalahan saya. Begitu, Bu, untuk, perasaan yang saya rasakan saat ini. Oke. Terima kasih Bu Eka atas kegiatan hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Di sini saya akan melakukan ya kucing yaitu perkenalkan nama saya Eka Riandini. Saya di sini berperan sebagai coach yang akan melakukan kucing bersama dengan Ibu Sulis Aftina yang sebagai kuci. Assalamualaikum Bu Sulis, apa kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Eka. Bu Eka sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Sulis, kabarnya hari ini baik-baik saja. Yeah. Mohon maaf Bu Eka, saya mau sedikit mengganggu kesibukan Bu Eka ini. Iya Bu Sulis, tidak apa-apa. Ini kebetulan juga saya longgar, tidak repot. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa ya Bu ya? Begini Bu, di kelas saya itu ada sedikit masalah. Ada anak itu yang tidak bisa fokus ketika saya berikan tugas.
Sehingga dia itu sering mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Dan anak-anak yang lain itu juga ikutan tidak fokus begitu, Bu. Oh, jadi permasalahannya anak itu tidak bisa fokus dan suka mengganggu temannya nggih, Bu, nggih, sehingga berimbas kepada anak-anak yang lain yang ikutan tidak fokus nggih? Iya, Bu, seperti itu masalah saya. Oh iya, Bu, kita akan berbincang-bincang sebentar nggih, dan di akhir percakapan ini nanti, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Begini Bu Eka, saya berharap dengan percakapan ini masalah anak didik saya itu yang tidak bisa fokus itu mendapatkan solusi dan untuk mengatasi anak yang tidak fokus itu supaya bisa fokus dalam melakukan kegiatan pembelajaran begitu Bu. Iya, Bu. Jadi Bu Sulis berharap anak yang tidak fokus itu bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran sehingga tidak mengganggu temannya lain, nggih? Nggih Bu, seperti itu. Iya. Nah, sekarang silakan Bu Sulis bisa menceritakan cerita secara detailnya nggih, Bu, nggih, kondisi yang dialami anak didik Bu Sulis itu seperti apa? Begitu. Oke. Jadi begini Bu Eka, sebenarnya anak itu anak yang cerdas, termasuk anak yang cerdas. Tapi dia itu kalau bercerita itu sangat antusias sekali. Apapun yang dialami atau pengalaman yang ia dapat pasti diceritakan kepada teman-temannya. Tapi dia itu berceritanya itu ketika sedang melakukan kegiatan, Bu. Sehingga anak-anak yang lain yang sedang melakukan kegiatan tersebut ikut-ikutan nimbrung dan Hmm. jadi mereka juga tidak berfokus untuk menyelesaikan tugasnya, begitu Bu Eka. Oh, jadi begitu nggih, Bu, nggih. Jadi Nggih, menurut Bu Sulis itu sebenarnya anak tersebut itu bisa mengerjakan nggih kegiatan yang diberikan nggih, oleh gurunya. Namun dia itu tidak bisa berkonsentrasi nggih karena ingin bercerita tentang pengalamannya, segala yang dia alami gitu nggih, Bu, nggih. nggih. Nah, menurut Bu Sulis, agar anak tersebut itu bisa tetap fokus, apa kira-kira yang bisa Bu Sulis lakukan? Nggih. Gini Bu Eka, sepertinya saya Bu, perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu dalam pembelajaran yang saya lakukan. Dan saya akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah di kelas saya seperti itu Bu Eka. Wah, bagus sekali nggih, Bu Sulis. Jadi Bu Sulis akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran dan menciptakan iklim positif dan budaya positif, budaya di sekolah nggih, budaya positif di sekolah. Nggih. Iya. Iya Bu, seperti itu. Nggih. Hmm. Menurut Bu Sulis, kompetensi sosial emosional yang seperti apa yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran Ibu? Nggih, anu, Bu Eka, saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Ya Bu, bagus sekali ya Bu ya. Jadi Bu Sulis akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ini, terutama kesadaran diri dan manajemen diri ya Bu ya. Nggih, Bu, seperti itu, Bu. Nah, sekarang menurut Bu Sulis itu cara apa ya yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Nggih. Menurut saya yang dapat saya lakukan adalah Bu, saya akan membuat papan emosi yang akan diisi anak ketika pagi masuk ke kelas. Kemudian itu emosinya itu sesuai dengan anak-anak yang dirasakan anak-anak saat itu. Gitu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Jadi dengan papan emosi itu ya akan dapat menumbuhkan kesadaran diri pada anak didik. Nggih, Bu. Iya, Bu, betul. Kemudian apa yang Bu Sulis lakukan supaya anak tersebut itu mampu untuk memanajemenkan dirinya dengan baik? Oh, gitu. Menurut saya perlu menerapkan teknik stop, Bu, sebelum kegiatan pembelajaran.
supaya anak mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka dan memberikan kesempatan kepada anak didik untuk berbagi cerita kepada teman-temannya tentang apa yang ia alami dan yang dirasakan dari tadi bangun tidur sampai sekarang atau kegiatan yang kemarin dilakukan seperti itu, Bu. Oke. Jadi Bu Sulis akan memberikan kegiatan awal nggih, sebagai kegiatan awal itu dengan menerapkan teknik stop dan memberikan ruang kepada anak untuk berbagi cerita, memberi kesempatan nggih untuk berbagi cerita tentang pengalamannya. Nggih, ya Bu, seperti itu. Tadi Bu Sulis juga mengatakan akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Menurut Bu Sulis, bagaimana ya Bu penerapannya itu? Begini Bu Eka, sebenarnya di kelas saya itu saya sudah membuat keyakinan kelas, Bu. Namun selama ini belum mengena, belum maksimal. Jadi saya akan merevisi keyakinan kelas tersebut dan saya akan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak dapat meyakini tentang bercerita, bahwa bercerita pada saat kegiatan belajar itu dapat berdampak pada hasil kegiatannya, dapat mengganggu yang lain seperti itu. Kemudian dan saya juga akan melakukan segitiga restitusi, Bu. Oke. Jadi di sini Bu Sulis akan merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi nggih dalam kegiatan. Ya Bu Eka, benar Bu Eka, nggih. Jadi Bu Sulis, kalau boleh nggih saya merangkum ya, yang akan Bu Sulis lakukan dalam mengatasi anak yang tidak fokus tersebut ada dua nggih, yaitu pertama yaitu mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran dengan cara membuat papan emosi. Yang kedua yaitu kemudian memberikan kesempatan pada anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Dan yang kedua yaitu Bu Sulis akan menciptakan iklim positif dan budaya positif sekolah nggih, dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Iya Bu, seperti itu. Nggih. Di antara itu Bu, di antara kedua hal itu, mana yang dapat Bu Sulis segera laksanakan? Sepertinya Bu, saya akan melaksanakan keduanya itu secara bersamaan Bu. Karena keduanya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya akan berusaha melakukan sekaligus gitu, bersamaan gitu. Jadi Bu Sulis nggih akan melaksanakannya bersama-sama nggih, sekaligus nggih. Nggih, iya Bu. Menurut Bu Sulis siapa saja? Tentunya di sini kan ada kolaborasi nggih dengan berbagai belah pihak, itu siapa saja yang akan dapat membantu dalam pelaksanaan langkah-langkah yang sudah Ibu Sulis buat tersebut. Karena ini berhubungan di lingkup kelas Bu, berhubungan dengan murid langsung, anak didik saya, ini jadi saya sangat yang berhubungan itu anak didik saya yang ada di kelas itu Bu, dan tentunya saya sendiri yang sangat berperan di situ. Jadi saya akan berkolaborasi dengan saya dan anak didik saya dalam hal membuat papan emosi itu tadi, kemudian waktu berbagi cerita, merevisi keyakinan kelas, dan melakukan segitiga restitusi. Dan saya berharap bila setiap anak menyadari perannya di dalam kelas, mereka akan berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut, Bu Eka. Oke. Jadi menurut Bu Sulis, yang dapat membantu Bu Sulis dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut itu adalah seluruh anak didik yang ada di kelas, nggih? Nggih, iya Bu. Karena itu berhubungan langsung dengan peserta didiknya. Ya. Nggih, Kemudian pada titik ini Bu, apa yang Bu Sulis dapatkan dari percakapan kita ini? Nggih Bu Eka, alhamdulillah nggih. Jadi untuk ternyata membuat anak yang tidak fokus supaya bisa tetap fokus tadi, saya akan membuat papan emosi, memberikan ruang untuk berbagi cerita, kemudian di awal berbagi cerita itu tadi di awal kegiatan pembelajaran, kemudian
merevisi keyakinan kelas, dan melakukan segitiga restitusi. Iya, baik. Baik, bagus sekali ya, Bu, ya. Kemudian ini kapan nggih Ibu akan mulai menerapkannya? Sepertinya harus besok ini Bu saya bisa melakukan membuat papan emosi dan melakukan kegiatan berbagi cerita, merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi ini insya Allah. Iya. Bagus sekali nggih Bu Sulis nggih, langkah-langkah panjenengan ini bagus sekali sepertinya dari percakapan kita ini sudah ada titik temu ya Bu ya. Jadi kita akan berjumpa lagi setelah Ibu menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, merevisi keyakinan kelas, dan melakukan segitiga restitusi nggih. Ya Bu Eka, terima kasih Bu Eka atas bimbingannya. Ya, sama-sama Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya.